Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Saat ini Anda sedang menyaksikan GM Podcast, Gajah Mada Podcast miliknya UTB Lampung. Nah, kali ini saya sangat-sangat bersyukur karena saya mendapatkan kesempatan langsung untuk bisa berbincang sedikit ya Pak ya, dengan Pak Arza dan juga Pak Putra. Beliau ini adalah orang-orang hebat dan bisa dikatakan sebagai motivator nggak sih Pak? Bisa ya? Sebenarnya di kantor Motivator untuk di bidang investasi ya, generasi milenial gitu ya. Nah, kita langsung saja untuk membuka karena untuk mempersingkat waktu. Gini Pak, tadi saya menyimak di fokus pada bagian resesi. Bahkan Kementerian Keuangan kita pun sudah mengatakan bahwa tahun depan Indonesia akan mengalami resesi, ya. Lalu pertanyaan saya nih, kita sudah tahu nih, akan timbul apa dari resesi tersebut nih? Dampak-dampak apa yang akan timbul? Maka pertanyaan saya adalah, langkah apa yang harus dilakukan dari sekarang untuk generasi milenial dalam menghadapi persoalan tersebut? Jadi mempersiapkan diri untuk menyambut resesi lah ya. Coba dikuatin ya Pak ya suaranya. Baik, kalau tips dari saya sedikit sih ya, buat kita generasi milenial menghadapi resesi lah tahun 2023 seperti yang diisukan. Yang pertama mungkin kita mempersiapkan diri untuk menyambut resesi karena kan perekonomian pasti bakal jatuh lah bisa dibilang. Mempersiapkan dirinya seperti apa? Salah satu mungkin kalau kita di itu adalah lebih ke mempersiapkan diri di bidang investasi. Nah, artinya menghadapi resesi di 2023 mungkin di bidang investasi kita harus cari investasi yang namanya mungkin safe haven, aset aman. Jadi seperti apa? Karena safe haven ini saat perekonomian anjlok seperti contoh resesi itu justru seperti awal COVID itu terjadi resesi. Safe haven contohnya adalah emas, itu harga emas mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi buat kita generasi milenial menghadapi resesi mungkin dari segi bidang investasi kita mencari aset investasinya yang lebih ke safe haven. Salah satu contohnya ada emas. Nah yang kedua mungkin kalau segi dari persiapan diri ya kita mungkin harus mulai berhemat, terus juga harus istilahnya tidak menumpuk hutang lah. Istilahnya tidak menumpuk hutang, kita harus mempersiapkan diri di 2023 ya karena perekonomian bakal drop seperti awal Covid. Kita belajar dari Covid kemarin, apa yang harus kita persiapkan menghadapi kondisi seperti kemarin. Jadi mungkin tips dari saya seperti itu. Jadi buat di bidang investasi kita cari investasi yang lebih untuk mengamankan aset atau safe haven. Safe haven artinya tuh bisa dalam jangka panjang seperti contohnya tadi emas ya. Betul. Jangka panjang gitu ya. Nah kalau untuk karena tadi tipsnya sudah banyak diberikan oleh Pak Arza, saya akan lanjut pada pertanyaan kedua kepada Pak Putra ya. Seberapa besar sih Pak pihak trader bisa meyakinkan generasi milenial untuk mau mulai berinvestasi dalam dunia trading? Boleh bisa dijelaskan Pak? Ya. Kalau di perusahaan piala memang ada istilah trader ya. Yeah. Trader itu orang yang mampu atau orang yang melakukan trading tersebut ya. Atau ahli lah di bidangnya. Iya betul. Kalau di kita sebagai konsultan ya. Oh iya betul. Kita sebenarnya konsultan karena kita melakukan ataupun menyarankan orang ataupun nasabah melakukan transaksi. Kalau trader itu cenderungnya transaksi untuk dirinya sendiri biasanya, atau mencari keuntungan untuk diri sendiri. Dari hasil transaksi ataupun trading tadi. Nah jadi kalau untuk meyakinkan sebenarnya tinggal mereka lihat dulu passionnya gimana. Kalau memang passion mereka di dunia trading ataupun di sebagai trader dan mau membuka diri, karena kita kan harus membuka diri dulu, menerima informasi bahwa investasi jangka panjang itu saat ini dianjurkan karena tadi bahkan ada resesi global nantinya, masuk Indonesia pun kena dampak. Inflasi kita udah terlalu tinggi juga, ada masalah 5,1% masalah saat ini ya inflasi Indonesia. Artinya apa yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan bahwa tahun 2023 itu ada kemungkinan resesi, itu bisa kita antisipasi dari sekarang karena sudah diumumkan. Salah satunya sudah disampaikan oleh Pak Arza tadi. Nah jadi untuk kita sebagai pelaku pasar khusus di dunia trading, saya sih menyarankan untuk kaum milenial supaya belajar dulu terlebih dahulu. Itu menyediakan sarana untuk belajar. Oh gitu. Jadi
termasuk aplikasinya kita pakai MetaTrader 4, tinggal nanti kita masuk ke pialangnya PT Mito Ariton Future. Tinggal nanti pilih untuk modalnya berapa di situ untuk kita belajar dulu. Jadi kalau kita sudah belajar, kita tahu resikonya, kita tahu peluang untungnya, nah baru kita nanti mulai terjun ke transaksi yang real atau sebenarnya. Tujuannya kita ke milenial karena mereka ini nanti generasinya akan datang untuk sebagai nakoda negara ini. Karena kita kan nggak bisa berharap sama generasi yang lama yang saat ini, karena kita kan akan ke depan, mau maju ke depan, kan? Ada menyongsong hari esok yang mungkin yang lebih baik lagi. Generasi saat inilah yang bakal melakukan ini. Kenapa? Karena kita ini yang akan ada di masa yang akan datang. Jadi mau nggak mau kaum milenial harus belajar dulu. Karena kaum milenial akan memegang peran di masa depan, gitu ya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Arza dan Pak Putra. Untuk di masa sekarang nih, jenis investasi apa yang menimbulkan minimnya kerugian? Karena kan kita pasti banyak berita-berita yang beredar tuh investasi bodong, investasi dan lainnya yang bersifat kebohongan atau merugikan. Untuk jenis sekarang itu investasi apa yang bisa minim kerugian? Jadi sebenarnya investasi yang minim kerugian ya sebenarnya investasi apapun lah ya. Itu sebenarnya apapun. Bukan artinya investasi apapun. Kalau kita pertama lebih jeli. Pertama jeli itu artinya kita melihat dulu tentang legalitas ini perusahaan seperti apa. Terus juga kita harus tahu dulu nih tentang investasi seperti ini, artinya kita harus ada ilmunya dulu. Jadi nggak langsung terjun aja atau tergiur sama istilahnya iming-iming tadi. Nah, jadi sebenarnya investasi apapun kalau kita memang perusahaan itu pertama legal, ilmu kita mumpuni, pengetahuan kita cukup, ya resiko bisa kita perkecil. Tapi kalau buat saat ini seperti contoh seperti trading kita sebenarnya itu resiko kecil. Kenapa resiko kecil? Karena di sini kita bisa manajemen resiko kita bisa atur resiko kita. Keuntungan kita bisa istilahnya bisa maksimal, tapi dari segi resiko kita bisa perkecil. Kita bisa maintain. Nah sebenarnya jadi kayak seperti trading ini sebenarnya yang minim resiko bisa, tapi tentu dengan istilahnya pengetahuan yang cukup. Terus juga kita harus lihat dari segi perusahaannya dia legal atau tidak. Jadi untuk saat ini bisnis trading saya rasa salah satu bisnis yang resikonya kecil karena memang dari manajemen resikonya bisa kita yang atur. Untuk Pak Putra nih, kan tadi Pak Arza bilang kalau untuk bisnis investasi online sekarang itu minim kerugiannya gitu ya, bisa dikatakan. Nah, kalau menurut Pak Putra menyikapi atas investasi online yang saat ini sudah banyak jenisnya itu bagaimana Pak? Sikap Bapak dalam menyikapi berbagai banyak investasi online seperti kalau kita boleh sebut merek ya, ada Bibit, ada Reksadana, itu gimana sikap Bapak atas investasi online tersebut? Sebenarnya nggak ada masalah ya. Kita kan di dunia bisnis, dunia kerja, artinya persaingan itu pasti ada. Lagi perusahaan sejenis kita banyak di Bapepti itu yang ada izin itu. Terakhir update itu lebih dari 60 perusahaan dalam yang sejenis kita. Artinya persaingan itu biasa ya dalam dunia bisnis. Munculnya investasi sistem online kayak yang tadi disebutkan, ya jadi masalah sebenarnya. Tinggal nanti pilihan masyarakat itu, pilihan masyarakat, khususnya kaum milenial, cocoknya yang di mana nih? Tadi disampaikan dia harus mempelajari dulu nih investasi yang ditawarkan itu harus dipelajari dulu sistemnya seperti apa. Soal legalitas sudah harus diutamakan dulu. Kemudian nanti hasil dan juga resikonya yang bakal dialami itu seperti apa itu harus dipelajari. Jadi kalau kami pihak pialang, terutama saya dari Mito, ya kita nggak mempermasalahkan itu. Tinggal nanti pilihan masyarakat masing-masing. Ya, bisnis investasi itu kan banyak. Artinya dan kami siap dengan persaingan. Ini salah satunya kami ke kampus-kampus itu tujuan kita untuk mengedukasi bahwa ada perusahaan pialang yang memang bagus dan juga kredibilitas untuk di bidang transaksi secara online. Jadi ada pialang-pialang ataupun perusahaan-perusahaan yang sejenis ataupun investasi yang sifatnya trading, ya itu buat kami sih nggak ada permasalahan untuk persaingan yang biasa. Kembali lagi ke masyarakat, lebih interest yang mana ataupun lebih cocok kepada aplikasi apa ya, gitu ya? Aplikasi atau passionnya yang mana nih yang cocok. Kan itu nanti pilihan ke masyarakat masing-masing. Jadi kita nggak mempermasalahkan soal adanya investasi lain.
Nah, nih Pak, sebagai pelaku investor atau investasi ini ya, di bidang investasi, itu secara teori Pak, seseorang yang melakukan investasi itu biasanya butuh waktu berapa lama untuk menikmati hasil dari investasinya tersebut? Secara teori ya? Jadi kalau di sini secara teori lah ya, mungkin karena kita dari PTM itu lebih ke trading lah ya, investasi. Sebenarnya kalau di sini kita trading, investor menikmati hasil keuntungan itu tergantung. Jadi kita sebenarnya di transaksi kita bisa harian atau day trade. Day trade itu artinya kita mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pergerakan harga setiap hari. Artinya keuntungannya pun kita setiap hari. Jadi di hari itu kita bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kan di trading juga kita bisa seperti tadi, long term ataupun medium. Artinya bisa transaksi buat jangka panjang atau jangka menengah. Kalau dia jangka menengah ya dia keuntungannya lumayan lama. Kalau dia jangka panjang yang lama. Jadi tapi di sini kembali lagi ke masyarakat sendiri nih, mau seperti apa mencari keuntungannya. Kalau dia mau keuntungan harian, ya setiap hari dia bisa dapat karena kita punya banyak trading di sini. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan dalam dunia trading itu tuh bisa diatur ya untuk keuntungannya bisa bisa harian atau per bulan atau mingguan gitu ya. Iya, betul. Oke, nah ini sebagai pelaku trading ya, Pak Arza dengan Pak Putra pernah nggak sih Pak mungkin lagi melakukan trading nih, terus rugi atau memang pas lagi timingnya tuh nggak pas gitu kan, jadi mengalami kerugian, itu sikap apa Pak yang diambil? Yang pasti jangan panik. Jangan panik ya, oke jangan panik. Kita harus jangan panik. Kita terlalu melakukan transaksi karena ini menjadi risiko kita. Kita harus tahu resikonya, membatasi resiko. Nah, jadi kalau kita udah tahu, biasanya kalau kami yang masih sugesti ya, batasin resiko di area berapa dengan target peluang untung di area berapa. Tinggal nanti pilihan nasabah mau nggak ambil, mau atau enggaknya mengambil itu. Batasin resikonya di berapa dan targetnya di berapa. Jadi pada saat terjadi kayak gitu kerugian ya udah biasa, udah tahu. Hari ini kita mengalami kerugian, kan nggak mungkin terus-terusan, karena analisa besok udah beda lagi kan. Nah, jadi kita maksimal kerugian hari ini kita bisa maksimalkan besok. Jadi kalau saya terutama saya nggak merasa bahwa akan mengalami drop atau apa enggak, tapi menyikapinya jangan panik, ya biasa aja. Oh ya udahlah, berarti belum rezeki hari ini. Kalau misalnya terjadi kerugian di hari ini, nanti masih ada hari esok. Nah, kita melakukan transaksi mengcover kerugian kita yang hari ini. Itu kita terapkan ke klien atau nasabah. Supaya memang kan bagi orang awam, orang baru mungkin mengalami panik. Betul. Kenapa? Karena mereka orang baru di industri. Pada saat terjadi kita beli, tahu harga turun, kemudian mengalami kerugian, ya otomatis pada rugi sekian puluh juta, itu pasti nanti mereka mengalami hal kayak gitu. Tugas kita memberi informasi supaya mereka paham bahwa ini resiko, salah satu resiko. Resiko tadi bisa dibalikin, bisa jadi profit. Gimana caranya? Ya itu tadi nanti dengan bantuan kami sebagai konsultan. Jadi kan kita bagian analisa. Kemudian kita hari ini ya kita cover besok. Artinya kita bisa menenangkan. Jadi jangan panik, jangan terlalu bahwa ini akhir segalanya enggak. Makanya dibatasin gitu tadi. Oke. Terima kasih banyak Pak ya jawabannya. Ini saya lanjut nih, ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Untuk Pak Putra dengan Pak Arza nih, lebih baik pilih investasi online yang saat ini sedang digeluti atau investasi pribadi? Seperti kalau pribadi kan kita sebenarnya online juga bisa kita pribadi ya, kita yang manage sendiri ya gitu ya. Tapi lebih aman investasi pribadi kayak emas gitu, tanah pribadi gitu, atau investasi online? Kalau saya melihatnya sih, kayak contoh tadi, jangankan yang investasi tanah, kayak investasi di emas aja. Sebenarnya kalau saya lebih pilih investasi yang online. Kenapa? Kayak gitu, kayak contoh kita di sini ada transaksi produk kita salah satu emas. Kita transaksi emas hari ini kita langsung bisa mendapatkan keuntungan. Seperti tadi yang saya kasihkan adalah fluktuasi pergerakan harga. Jadi pergerakan harga emas itu rata-rata sehari 20 sampai 30 poin dengan modal 10.000 US dollar tadi dengan satuan satu lot. Sebenarnya keuntungan per satu poin aja itu kita bisa mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah. Itu di emas. Sementara contoh adalah di emas fisik deh. Ya, di emas fisik saat kita investasi emas hari ini
kita jual di hari ini itu belum bakal mendapatkan keuntungan. Jadi sebenarnya dia lebih jangka panjang. Jadi dari segi keuntungan sebenarnya saya lebih milih investasi online dibanding fisik gitu. Tapi ya sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau kita punya investasi fisik dan juga online. Oke. Kalau untuk Pak Putra sendiri gimana tanggapannya? Kalau saya dua-duanya. Oh, dua-duanya. Investasi online itu kan karena kita ada di dunia kerja ya. Kita memang udah pekerjaan kita sehari-hari dan kita tahu peluangnya di situ. Memang peluangnya cukup besar. Nah, itu saya return tadi dari disampaikan. Asal kita udah tahu teorinya, cara transaksinya itu menghasilkan. Hasilnya tadi itu bisa saya investasikan jadi investasi yang real. Nah, hasil keuntungan tadi kan, contoh kita udah dapat profit nih, udah dapat penghasilan. Kan kita bisa investasi berupa mungkin di rumah atau di tanah, investasi kita nanti jangka panjang. Karena itu investasi sifatnya jangka panjang. Tapi kalau di trading itu kan sifatnya investasi bisnis yang bisa dilakukan setiap hari hasilnya untuk penghasilan tak harian. Tapi kalau investasi berupa tanah atau rumah itu kan jangka panjang, bukan untuk investasi yang bisa kita perjualbelikan dalam hari yang bukan. Jadi kalau saya sih dua-duanya saya ambil. Dua-duanya sebisa mungkin balance ya Pak. Ya, karena hasil dari investasi transaksi online itu hasilnya ya kita bisa belikan untuk investasi jangka panjang. Oh iya betul. Jadi modal tuh bisa berputar-putar terus ya Pak ya. Jadi yang tadi yang video Sandiaga Uno kita harus bisa membagi itu kan investasi dulu yang hanya di satu lubang atau satu titik, tapi ada tempat yang lain. Nah nih Pak, boleh saya minta tips dong untuk teman-teman penonton di rumah untuk pemula-pemula trader nih yang baru akan mulai investasi online, tapi dengan cara supaya dia tuh yakin nggak akan ketipu nih gitu. Coba dong Pak, boleh kasih tipsnya? Boleh Pak Putra. Untuk ini ya. Untuk pemula-pemula kan biasanya pemula-pemula itu ada khawatir nih ikut investasi online, tapi biar dia yakin nih, aku mau ikut investasi online nih. Datang ke Mito Lampung. Gimana? Datang ke Mito Lampung. Datang ke Mito Lampung solusinya ya, karena bisa langsung ketemu dengan konsultan ini ya. Daripada bingung kan? Nah, daripada ragu-ragu, datang aja langsung ke kantornya. Kalau kita hanya lewat media online, kita nggak tahu di mana tempatnya. Iya. Tapi kalau di Lampung, mumpung kebetulan ada di Lampung cabangnya, bisa langsung datang ke kantor. Tapi mungkin bisa Pak kasih satu tips aja, spill satu tips aja supaya si pemula trader ini, calon trader ini bisa yakin untuk dia ikut trading gitu ya, bisnis investasi online. Bisa dipahami? Satu spill aja untuk meyakinkan dia gitu loh. Udah misalkan ayo kita udah ikut investasi online gitu atau gimana gitu. Tipsnya satu aja kalau boleh berbagi. Ya belajar trading. Belajar trading. Oke, belajar trading. Belajar trading dengan ahli. Oke. Nah, ini saya punya pertanyaan terakhir nih untuk Pak Arza dengan Pak Putra. Boleh nanti kita gantian jawabannya. Jika seorang investor berujung pada kerugian yang besar, dalam artian kalau bahasa dulu tuh gulung tikar nih, langkah apa yang sebaiknya dilakukan? Ya sebenarnya investor mengalami kerugian itu sangat bisa terjadi. Iya, karena resiko tadi ya. Karena resiko tadi. Tapi di sini kan kita bisa lihat apa yang menyebabkan dia mengalami kerugian. Pasti ada sebabnya. Nah, tugas PT Mitos di sini seperti saya selaku WPB sebenarnya adalah mengedukasi nasabah, terus menyiapkan planning, memberikan analisa supaya apa? Supaya sebenarnya resiko-resiko seperti tadi tidak terjadi atau jauh dari resiko. Artinya kita di sini bisa kasih planning bukan dari segi keuntungan saja, dari segi resiko pun kita bisa kasih planning. Nah, jika tadi nasabah mengalami kerugian ya sebenarnya kita lihat dulu nih penyebab dia rugi itu apa. Di situ mungkin nanti kita diskusi, baru kita cari solusi buat istilahnya mungkin recovery kerugian dia seperti apa ya. Tentunya mungkin cari keuntungannya lagi di dunia trading juga. Cuma mungkin kita lihat penyebab dia rugi adalah apa supaya tidak kita ulangi di next transaksi ini. Oke, gitu. Kalau dari Pak Putra gimana? Sebenarnya sampai gulung tikar itu berarti kan salah dari awal. Iya, pasti ada kesalahan ya. Pasti ada kesalahan dari awal. Awalnya mula dia berinvestasi ataupun ikut trading itu seperti apa? Biasanya kan kami sebagai trader itu kan menjelaskan manajemen risiko yang akan terjadi. Kemudian kita ada yang namanya KYC, Know Your Customer. Artinya kalau kapasitas dana nasabah ini nggak layak atau hanya mungkin uang pinjaman ataupun ya kita juga verifikasi dari situ. Karena nanti ada pertanyaan pada saat dikonfirmasi mengaktifkan account kan ditanya sumber dana dari mana. Kalau sumber dananya dari pihak ketiga, punya orang ya kita kadang-kadang di cancel ikat. Kenapa? Khawatir nanti kalau mereka mengalami
nasabah yang mengalami kerugian secara finansial ya dari dana yang dia investasikan, itu akan berdampak bagi kehidupan yang selanjutnya dan keluarganya juga. Jadi harus dia dulu, kalau dia sampai gulung tikar, ya saya rasa sih nggak ada ya kalau yang orang udah berinvestasi sampai gulung tikar karena mengalami kerugian, karena udah tahu di depan di awal. Nah, kecuali yang investasi baru tadi tentang informasi atau pengetahuan, dia hanya ikut-ikutan, modal nggak ada, mungkin modal pinjaman punya orang pihak ketiga, dia investasikan gitu. Kalau yang teknisnya misalnya terjadi kerugian, tapi dengan dia punya kapasitas yang lebih, nggak sampai gulung tikar, yang tadi udah disampaikan ke Aja, kita lihat dulu waktu pertama kali mau transaksi kayak mana nih sistem tradingnya, ataupun polanya seperti apa, plannya seperti apa, karena planning dalam transaksi itu penting. Kalau kita nggak disampaikan di depan, nanti akan terjadi kesalahan di kemudian hari. Gitu, seperti pelaporan transaksi, kemudian pola tradingnya, apakah main trading harian, day trade, atau mungkin transaksinya secara full gitu kan, artinya dari pagi sampai malam transaksinya, itu kan nanti planningnya beda-beda. Karena kita menyesuaikan dengan kliennya. Dia ini maunya tradingnya atau transaksi seperti apa? Apakah hanya malam hari kita bantu, atau mungkin dari pagi, atau yang bagi yang nasabah punya pekerjaan lain, dia tradingnya hanya habis saja satu kali. Nah, itu kan beda-beda nanti, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nah, jadi sampai 20 bulan itu bagi kalau untuk kami di Minto nggak pernah ya gitu, karena kita harus know your customer dulu kan, harus tahu dulu nasabah itu kapasitas uangnya ini berapa dan dari mana. Jangan sampai salah ya. Gitu. Mungkin itu. Sudah cukup ya Pak ya? Oke, closing statement dari saya, kesimpulan dari obrolan kita tadi dengan Pak Arja dan Pak Putra, kalau untuk teman-teman sebagai pemula trader atau mau mulai investasi online, teman-teman itu belajar dulu, harus riset dulu ya. Untuk karena setiap investasi online itu akan ada, jangankan investasi online nih, gambaran saya untuk kita melakukan hal apapun itu pasti ada resikonya ya Pak ya, ada manfaatnya dan juga ada kekurangannya. Dan di sini PT Minto punya solusinya untuk teman-teman yang ingin melakukan investasi online dari sekarang, karena kita sudah diwanti-wanti nih oleh Kementerian Keuangan Indonesia bahwa tahun 2023 kita akan mengalami resesi di bidang ekonomi ya Pak ya. Oke, segitu aja teman-teman yang bisa saya berikan, dan saya sangat bersyukur hari ini bisa berkesempatan ngobrol dengan Pak Arza dan Pak Putra dari PT Minto ya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian tadi video yang bisa saya liput. Kalau kalian suka dengan video channel dari Gajah Mada Podcast, jangan lupa like, comment, dan share di channel